semuanya, selamat datang di channel Jumat Kliwon 13. Kali ini saya akan membaca cerita dari akun Kaskus Endokrin dengan judul Santet. Mari kita langsung saja ke ceritanya. Saya tinggal di daerah Subang. Nama kampungnya saya samarkan saja ya, demi kebaikan bersama. Sedangkan saya sekarang berada di kota Bandung sedang menimba ilmu di salah satu universitas. Pengalaman yang saya lihat tentang kasus ini 1 bulan sebelum bulan puasa kemarin. Lebih tepatnya saat saya libur UTS. Saya pulang ke rumah untuk liburan. Bapak saya adalah seorang petani dan pedagang sekaligus profesi sampingannya yaitu membantu orang. Saya tak tahu harus mendefinisikan apa untuk bagian membantu orang ini. Jadi begini, di desa saya ini kebudayaan Hindu masih kental. Sekalipun Islam adalah agama resmi penduduknya, tapi tradisi Hindu lama tak bisa dilepaskan, seperti membakar kemenyan saat ziarah ke makam, atau melakukan upacara-upacara adat di kampung seperti ruatan bumi atau sebagainya. Saya tak tahu apa ini tradisi Hindu atau hanya adat istiadat setempat, yang pasti kebiasaan itu masih bertahan sampai sekarang. Bapak saya belum terlalu tua. Umurnya baru 45 tahun, bisa dibilang masih muda. Bapak saya adalah seorang yang selalu dimintai untuk mendoakan kemenyan saat mau ziarah ke makam atau mendoakan air untuk orang yang sakit. Mungkin bisa dibilang orang pintar atau dukun, tapi saya menolak dibilang dukun karena bapak saya tidak membuka praktik. Beliau hanya mencoba membantu orang-orang sekitar dengan ilmu kebatinan dan tidak memungut bayaran. Sekalipun ada saja orang yang berterima kasih dengan imbalan uang dengan nominal paling besar Rp20.000. Saya tahu karena saya sering melihatnya kalau sedang di rumah. Bapak saya tidak melakukan ritual yang aneh-aneh. Bila ada orang yang sakit, biasanya Bapak hanya memberikan air putih dalam botol aqua yang sudah dilafalkan doa-doa. Bapak saya belajar doa-doa dan semua ilmu kebatinannya dari kakek saya. Dulu sewaktu kakek saya masih hidup, dia adalah seorang sepuh sekaligus seorang syekh mayit. Saya tak tahu apa sebutan nasionalnya atau nama di daerah lain untuk julukan orang yang berprofesi untuk mengurus mayit, dimulai dari memandikan, menyolatkan sampai menguburkan. Tapi di kampung saya, orang yang bertugas untuk mengurut mayit disebut syekh mayit. Di sini untuk pertama kalinya pengalaman teraneh yang pernah saya alami dimulai. Berawal dari kedatangan seorang pemuda usianya sekitar 25 atau 27 tahun, sekitar segitu. Rumahnya berasal dari kampung sebelah desa saya. Namanya, maaf ya saya samarkan. Kita panggil saja dia Kang Asep. Kang Asep ini datang ke rumah ba'da Isya. Saya masih ingat karena waktu itu sedang asik nonton TV dan kemudian ibu saya teriak-teriak menyuruh sholat. Kang Asep datang ke rumah karena istrinya sedang sakit. Dia membawa botol mineral ukuran 1 liter. Saya yang sedang asik menonton TV di ruang tengah mendengar percakapan antara Bapak dan Kang Asep. Kurang lebih seperti ini. Istri saya sudah seminggu sakit, Pak, ucap Kang Asep. Kenapa tidak dibawa ke mantri di puskesmas? Memangnya sakit apa? Tanya Bapak. Lemas, gak bisa bangun. Kata Pak Mantri, ini sakit demam saja. Tapi obat sudah habis, masih tetap saja. Rencananya besok mau dibawa ke rumah sakit. Tapi sebelumnya saya mau minta tolong. Takutnya ini ada apa-apa gitu. Apa-apa? Tanya Bapak sedikit bercanda. Di kampung, setiap kali ada orang yang sakit selalu dikaitkan dengan hal-hal mistis. Maka tak heran orang-orang lebih memilih membawa kerabat atau keluarganya yang sakit untuk berobat ke orang pintar daripada ke dokter. Tak heran sih, soalnya biaya pengobatan alternatif dinilai lebih murah daripada harus dibawa ke rumah sakit.
Bapak yang mendengar penjelasan Mas Asep lalu meminta sebotol air mineral yang telah dibawa. Kemudian Bapak memejamkan mata dan melafalkan doa-doa. Saya yang awalnya tidak tertarik kemudian beralih ke ruang tamu bersama ibu. Sementara Bapak masih duduk dengan meditasinya. Saya dan ibu mencoba berbincang dengan Mas Asep. Dimulai dari menanyakan keadaan istrinya hingga akhirnya ngobrol ngalor ngidul. Ketika sedang asik-asiknya kami berbincang, Bapak terpelajat kaget yang hampir saja menjatuhkan air dalam botol yang sedang dipegangnya. Sontak kami semua kaget melihat reaksi Bapak yang tiba-tiba. "Kenapa, Pak?" Kang Asep yang posisinya berada di dekat Bapak refleks bertanya. "Enggak, kirain ada kecoa di bawah," jawab Bapak dengan bercanda seperti biasa. Namun saat Mas Asep sudah keluar rumah, Bapak berkata pada ibu dengan mimik muka serius, "Kasihan istri Asep, semoga tidak apa-apa." Sejak ucapan Bapak hari itu saya curiga ada yang tidak beres dengan istri Kang Asep. Benar saja, setelah tidak ada kabar selama bulan puasa, Kang Asep datang ke rumah 2 hari setelah lebaran. Dia bilang istrinya malah tambah parah. Istrinya sekarang malah seperti orang ayan. Kalau dulu cuma lemah, sekarang dia seperti orang gila. Kadang tertawa sendiri, kadang menangis. Bahkan yang lebih parah, kata Kang Asep, kalau sedang ngamuk, istrinya bisa marah-marah tak jelas, membuat kegaduhan dengan melempar barang-barang dan teriak-teriak. Sekedar info, Kang Asep ini orang yang cukup berada. Dia adalah bandar nanas, orang yang suka beli nanas dari petani terus ia jual ke pasar. Oh iya, nama istri Kang Asep saya samarkan juga ya. Sebut saja nama istrinya Teh Ratih. Kata Kang Asep, selama bulan puasa kemarin dia dibuat kerepotan. Usahanya terbengkalai. Maklum, dia bandar kecil. Jadi segala sesuatu diurusnya sendiri tanpa karyawan. Uang tabungannya juga menipis karena harus bolak-balik ke rumah sakit. Begitu ucapnya kepada Bapak. Gejala yang aneh dimulai ketika istri Kang Asep dirawat di rumah sakit. Kata Kang Asep, waktu itu jam 1 malam, dia sedang menjaga istrinya di kamar rumah sakit. Kemudian dia merasa lapar. Tanpa pikir panjang karena melihat Teh Ratih sudah tertidur lelap, dia keluar untuk mencari makan. Karena di depan rumah sakit ramai oleh pedagang yang menjajakan dagangannya. Pas selesai makan, Kang Asep balik lagi ke kamar. Teh Ratih sudah nggak ada di ranjangnya. Awalnya dia nggak merasa aneh atau curiga karena mungkin sedang ke kamar mandi yang letaknya memang berada di luar kamar. Maklum, walaupun Kang Asep ini orang yang cukup berada, tapi hanya mampu untuk menyewa kamar kelas 3 yang minim fasilitas dan isi pasiennya bisa sampai 6 orang. 15 menit berlalu, Teh Ratih belum juga datang. Maka Kang Asep berinisiatif untuk melihat ke kamar mandi. Ketika sampai di kamar mandi, dia mengetuk pintu sambil memanggil-manggil nama istrinya. Namun ternyata pintunya tidak dikunci. Kang Asep kaget bukan kepala ketika melihat istrinya sedang jongkok seperti anjing dan menjilati air WC. Dia muntah sejadi-jadinya melihat kelakuan istrinya yang di luar nalar itu. Wajah Teh Ratih pucat, mata melotot sempurna, lidahnya melet-melet persis seperti anjing. Begitu ucap Kang Asep kepada Bapak sore itu. Mendengar cerita Asep tentang istrinya membuat bulu kuduk saya merinding dan juga merasa mual. Apalagi ibu yang tak kuat dan langsung pergi ke kamar mandi. Setelah melihat kejadian itu, Kang Asep merasa yakin bahwa istrinya bukan sakit biasa, bukan sakit secara lahiriah. Maka dibawa pulanglah Teh Ratih ke rumah. Saya yang setelah cukup lama tinggal di Bandung bisa dibilang bergelut dengan dunia modernisasi tidak kepikiran bahwa Teh Ratih diguna-guna. Keimanan saya pada hal-hal mistis sedikit demi sedikit telah luntur. Lagian guna-guna atau santet setahu saya yang sering lihat di TV biasanya cuma sakit perut, muntah darah dan muntah paku. Hingga akhirnya Bapak berkata bahwa istri Kang Asep ini ada yang ganggu. Saya juga yakin, Pak. Tapi siapa orangnya? Kok sampai tega?
Perasaan saya tidak pernah bertengkar sama orang atau nyakitin hati orang, ujar Ma Asep kepada Bapak dengan raut wajah penuh tanya. Saya tidak tahu. Bapak tak menjawab rasa penasaran Kang Asep. Saya tidak tahu apakah Bapak benar-benar tidak tahu atau hanya menjaga situasi agar tetap kondusif. Maklum, masalah gaib pergaiban itu kan susah untuk dibuktikan secara kasat mata. Walaupun kita sudah tahu siapa pelakunya, tapi tanpa bukti yang jelas takutnya dibilang fitnah. Mungkin Bapak menjaga agar Kang Asep tidak bertindak sembrono. Saya harus gimana? Mohon bantuannya lah, Pak. Saya juga nggak terlalu paham, Sep. Masalah beginian, biasanya Bapak cuma ngurusin orang yang ditempelin jurik jarian. Jurik jarian itu istilah untuk setan kelas bawah yang biasanya diam di tempat-tempat seram seperti pohon beringin dan sebagainya. Tapi insya Allah, Bapak coba bantu sebisa mungkin. Mendengar permintaan Kang Asep, Bapak tampak kebingungan. Tak seperti biasanya, kali ini Bapak tak memberikan air yang sudah didoakan. Mungkin beda perkara. Bapak hanya menyuruh Kang Asep pulang dan memberikan semacam hafalan atau doa khusus yang telah ditulis Bapak dalam kertas. Katanya untuk diamalkan sehabis sholat Isya. Sebelum pamitan, Kang Asep meminta nomor HP Bapak. Jaga-jaga untuk keadaan darurat, katanya. Walaupun desa saya terpencil dan listriknya masih belum stabil karena sering mati lampu, tapi semua penduduknya udah punya handphone, walau masih tipe-tipe Nokia jadul. Setelah kedatangan Kang Asep untuk yang kedua kalinya, Bapak jadi sering bangun malam untuk wirid. Saya biasanya kebangun karena mendengar suara cipratan air ketika Bapak berwudu di kamar mandi. Setelah 2 hari, tepat jam 8 malam, Kang Asep menelpon. Kami yang sedang asik berkumpul di ruang tengah, ibu, saya, dan kedua adik perempuan saya, jadi ikut gelisah melihat Bapak mondar-mandir sambil menelpon. Kenapa, Pak? Tanya ibu. Ini si Asep, katanya istrinya kumat lagi. Jang, ayo antar Bapak ke rumah si Asep. Setelah menutup teleponnya, Bapak mengajakku untuk mengantarnya. Dengan terpaksa, meskipun mata saya sudah mengantuk, saya mengantar Bapak karena tidak mau disebut anak durhaka.